Malam di lubang gelap. Langit malam itu gelap pekat, hanya diterangi remang cahaya bulan yang seakan tak sanggup menerangi kegelisahan Jakarta. Saya berjaga di pos dekat markas, mencoba menahan kantuk dengan menyeruput kopi yang sudah mendingin. Malam itu seharusnya tenang seperti biasanya. Namun, deru kendaraan berat yang tiba-tiba memecahkan dengan membuat saya tersentak. Saya berdiri, mengintip dari balik pos penjagaan. Beberapa truk besar melintas dengan kecepatan tinggi, membawa sekelompok prajurit bersenjata lengkap. Truk itu berhenti di depan salah satu rumah besar di kawasan elit Menteng. Rumah seorang jenderal yang saya tahu disegani banyak orang. "Ada apa ini?" gumam saya, mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Saya mengambil sepeda tua yang selalu saya gunakan, lalu menggayuh perlahan mengikuti truk-truk dari kejauhan. Para prajurit turun dari truk dengan senjata laras panjang di tangan. Beberapa di antaranya segera mengepung rumah, sementara yang lain mengetuk pintu dengan kasar. "Buka pintu, ini perintah revolusi. Jenderal harus ikut dengan kami," teriak salah satu dari mereka. Jenderal Ahmad Yani muncul, mengenakan piyama dengan wajah penuh tanda tanya. Meski baru bangun tidur, ia tetap membawa aura seorang pemimpin. "Apa ini? Apa maksud kalian datang ke rumah saya malam-malam begini?" tanyanya tegas. "Kami mendapat perintah langsung. Anda harus ikut dengan kami sekarang juga," jawab salah satu prajurit dengan nada dingin. Jenderal Yani mendengus. "Perintah dari siapa? Saya tidak akan pergi tanpa alasan jelas." Perdebatan itu berlangsung singkat. Salah satu prajurit mengangkat senjatanya. Sebelum Jenderal Yani sempat merespon, suara tembakan menggema di udara. Tubuhnya roboh di ambang pintu. Para prajurit itu dengan dingin menyeret tubuh Jenderal Yani ke dalam truk, meninggalkan pintu rumah yang terbuka lebar. Saya terus mengikuti mereka dengan hati-hati, menyaksikan peristiwa serupa di rumah-rumah jenderal lainnya. Di rumah Jenderal Nasution, mereka melemparkan granat ke dalam rumah ketika pintu tidak segera dibuka. Saya mendengar suara ledakan, jeritan anak kecil, dan tembakan yang terus bersahutan. Saat itu, saya melihat seseorang yang sepertinya berhasil melarikan diri. Belakangan, saya tahu itu adalah Jenderal Nasution sendiri, yang selamat meski putrinya tewas terkena peluru nyasar. Namun, pemandangan paling memilukan terjadi di rumah Jenderal Panjaitan. Saya menyaksikan para prajurit itu menyeretnya keluar, bahkan memukulinya meski ia tak melawan. "Saya seorang prajurit, bukan pemberontak," katanya sebelum suara tembakan mengakhiri hidupnya. Dan mereka kembali membawa saya ke sebuah rumah yang saya pikir itu adalah rumah jenderal berikutnya, yang mencoba mereka culik atau mereka bunuh. Tetapi saya setelah itu tidak sadarkan diri dan tidak tahu jenderal mana yang tadi jadi sasaran mereka berikutnya. Saya merasa dada sesak. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang memerintahkan semua ini? Truk-truk itu akhirnya berhenti di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian kota. Tempat itu kelak dikenal sebagai lubang buaya. Ia mendengar salah seorang dari kelompok bersenjata itu berkata, "Yani wis dipateni," yang artinya Yani sudah dibunuh. Sebagaimana perkiraan Sukitman, Yani yang mereka maksud adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam keremangan subuh, saya melihat korban penculikan yang masih hidup dianiaya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sumur dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu
lalu diberondong oleh peluru. Mereka menganiaya para korban sambil berteriak, "Ganyang kabir," yang artinya habisi kapitalis birokrat. Satu persatu korban penculikan mereka habisi. Saya gemetar. Kengerian menjalari sekujur tubuh saya. Dalam benak saya terbayang bahwa saya hanya tinggal menunggu giliran. Setelah itu mereka menggali sebuah lubang besar di tengah tanah yang keras. Tubuh-tubuh para jenderal yang telah meregang nyawa dilemparkan begitu saja ke dalamnya, seperti benda tak berharga. Saya mendengar seorang pria yang tampaknya pemimpin kelompok itu memberikan perintah lantang, "Pastikan semua ini selesai malam ini. Jangan sampai ada yang tahu apa yang kita lakukan di sini." Saya melihat dengan jelas salah satu korban dengan baju hitam dan putih dihabisi di sana, hingga saya pun sudah tidak mengenali beliau siapa. Beliau dihabisi dengan sangat kejam. Para simpatisan itu terus berteriak sambil menyiksa orang tersebut dengan teriakan, "Ganyang, Ganyang, habisi dia." Sementara di pemandangan lain, saya melihat salah satu jenderal dengan pakaian lengkap. Saya mengenal betul dia siapa. Dia adalah Pak Parman, salah satu kepala staf umum. Beliau sedang duduk di sebuah kursi, dan ada salah satu simpatisan perempuan yang dinamai sebagai Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang ternyata terlibat dalam aksi ini. Salah satu perempuan tersebut berkata, "Darah itu merah, Jenderal, seperti amarah." Betapa terkejutnya saya pesawat yang jatuh ke muka bumi, di mana Pak Parman wajahnya dikuliti dengan satu buah pisau sampai mukanya hancur sehancur-hancurnya. Lalu dia dilepaskan dari kursi dan kembali digilir massa untuk dihabisi. Saya kembali bertanya kepada salah satu pasukan itu, "Pak, mengapa ini dilakukan? Bukankah mereka orang-orang baik yang melindungi bangsa ini?" Dengan nada gemetar dan ketakutan. Tetapi salah satu pasukan tersebut menjawab, "Kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit. Beli kaos singlet pun kita sudah tidak bisa. Sementara para jenderal yang menamakan diri Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas." Dan saya menemukan fakta bahwa mereka ternyata berencana untuk membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober. Kamu kan tahu, Cakrabirawat tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga presiden. Saya menahan napas, berusaha agar saya tidak terkena serangan jantung melihat pembantaian ini. Setiap mereka melakukan eksekusi terhadap para jenderal, mereka selalu melewati rumah yang dijadikan tempat untuk menahan saya. Jika saya memberontak, nyawa saya akan berakhir di lubang itu juga. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup saya. Ketika akhirnya truk-truk itu pergi, meninggalkan tempat itu dalam sunyi. Saya pun ikut dibawa ke parkiran Bandara Halim Perdana Kusuma dengan pasukan lain di siang hingga sore hari. Karena kelelahan, saya tertidur di bawah sebuah truk di pangkalan udara tersebut. Saat saya terbangun dari tidur panjang, seolah Tuhan berpihak pada saya dan menyelamatkan nyawa saya. Pada saat itu, pasukan telah berganti. Bukan lagi kelompok yang membawanya ke lubang buaya pada Jumat pagi menjelang subuh itu. Tetapi mereka merupakan pasukan yang diutus Pak Soeharto untuk mengusut gerakan terlarang ini. Saya pun mengenal betul orang yang bertanya. Beliau adalah Sarwo Edi, salah satu TNI yang menjadi rekan para jenderal ketika bertugas. Saya melaporkan semuanya kepada beliau. "Pak, saya melihat semuanya. Saya tahu siapa yang melakukannya. Saya tahu di mana mereka mengubur para jenderal itu," ucap saya dengan suara gemetar. Setelah itu, tentu saja kalian semua tahu apa yang telah terjadi. Berita tentang kematian 6 jenderal dan 1 perwira tersebut tersebar. Dan apa yang benar-benar terjadi saat itu adalah saya melihat jasad-jasad para jenderal sudah hancur dan rusak.
Melalui siaran radio, Pak Soekarno mengumumkan ketujuh korban gerakan ini. Mereka adalah Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomarjo, Brigadir Jenderal Donald Esek Panjaitan, Letu Pierre Andreas Tandean. Para korban ini ditemukan pada tanggal 3 Oktober dan dimakamkan pada tanggal 5 Oktober di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Begitu mengharukannya kondisi saat itu, bahkan saya merasa sangat sedih sekali dan tidak bisa menahan rasa tangis yang mendalam karena merasa kehilangan sosok penting bangsa ini. Yang dimana seharusnya hari itu menjadi hari yang sangat berbahagia untuk para TNI, karena pada tanggal 5 Oktober mereka seharusnya merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-20. Tetapi hari itu menjadi hari berduka yang amat mendalam bagi TNI dan seluruh rakyat Indonesia. Suasana pecah oleh pidato salah satu jenderal yang selamat dari gerakan ini. Beliau adalah Pak Nas, atau Jenderal Besar A.H. Nasution. Isi pidato yang beliau sampaikan adalah: para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, perjuangan kita meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu kamu, biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang
sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.